dapat duit beli narkoba, ya. Pokoknya banyak perilaku kriminal, barang-barang yang ada di rumah habis dijual hanya untuk beli narkoba. Bagi perempuan-perempuan, dia sanggup virginitasnya dijual untuk beli narkoba. Bayangin tuh, jahatnya ini, penyalahgunaan narkoba ini. Narkoba itu baik, ya. Baik, kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Bapak Haji Edi, Dr. Haji Edi Sukamto, SKP MK. Selamat datang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk dapat mengisi di webinar kita pada hari ini dengan judul Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Solusinya, Mental Health Approach. Ya. Tadi sudah kami bacakan CV dari Bapak sambil menunggu Bapak hadir di sini. Jadi boleh langsung saja Bapak masuk atau perkenalan boleh, langsung masuk ke materi boleh juga. Baik, terima kasih Miss Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh peserta Zoominar atau webinar yang pagi ini, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi ini kita masih dianugerahi kesehatan dan keselamatan sehingga boleh berkumpul dalam webinar ini dalam suasana yang nyaman. Dan selanjutnya sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat baginda Nabi Muhammad yang akan mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh mahasiswa peserta KKN daring yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi narasumber dalam webinar kesehatan pada pagi hari ini. Hari ini kita akan membincangkan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan solusinya dalam perspektif mental health approach. Yang kita ketahui sampai dengan hari ini, persoalan penyalahgunaan narkoba itu masih menghantui kondisi kita. Ya. Ya, sampai dengan hari ini kita masih dihantui oleh persoalan penyalahgunaan narkoba. Ya. Karena persoalan penyalahgunaan narkoba ini bukan saja masalah lokal, nasional, tapi malah salah global, ya. Indonesia memiliki sebuah regulasi, ya, namanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 97 tentang narkotika. Artinya, dari undang-undang ini, pemerintah telah punya sebuah lembaga namanya Badan Narkotika Nasional di tingkat pusat, provinsi, malah kota dan kabupaten. Ya, nah sekarang yang menjadi persoalan adalah mereka telah berupaya sedemikian rupa, dibantu oleh aparat penegak hukum yang lain, dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Sudah banyak orang-orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika ini. Tapi kondisi hari ini masih cukup tinggi. Temuan kasus, korban, dan lain-lain. Artinya, dengan sungguh-sungguh saja, pemerintah telah melakukan upaya, kondisi penyalahgunaan narkotika hari ini, atau narkoba hari ini, masih cukup tinggi. Apalagi kalau tidak sama sekali. Mari kita lihat seperti apa kita bicara sekilas tentang narkoba. Saya sering menggunakan istilah nabza. Di dalam textbook disebutkan bahwa usia remaja itu rentan menyalahgunakan narkoba. Tentu dengan
berbagai alasan. Macam-macam. Rasa ingin tahu, karena memang sense of curiosity itu sudah kodrat. Rasa ingin tahu, makanya dia mencoba. Kemudian ingin dilihat sebagai anak milenial, ingin kelihatan gagah, ingin kelihatan berani, ingin memiliki kepercayaan diri. Dari sekian banyak alasan, remaja-remaja itu selalu menggunakan ini untuk berbagai tujuan dan kepentingan. Ya, salah satunya kalau dia bergaul dengan teman-temannya, tidak gaul kalau tidak menggunakan. Saya seorang klinisi, kebetulan juga sebagai dosen, menangani masalah penanggulangan narkoba ini sejak tahun 99. Jadi paham betul seperti apa sosiodinamika dari korban-korban yang menyalahgunakan narkoba. Kita ketahui, mengatasi kejahatan narkotika ini tidak hanya dibebankan pada pemerintah. Karena kalau hanya pemerintah, akan sulit. Pemerintah itu sebagai pembuat regulasi dan sekaligus melaksanakan regulasi. Tapi komponen yang paling banyak adalah masyarakat. Yang kedua, bisa mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri, makanya disebut sebagai painkiller. Dan yang ketiga, bisa menyebabkan ketergantungan. Poin yang terakhir ini yang harus menjadi perhatian. Narkotika itu diatur dalam Undang-Undang 35 tahun 2009. Di situ disebutkan narkotika itu diproduksi untuk hanya dua tujuan. Yang pertama untuk pelayanan kesehatan, bisa digunakan di rumah sakit. Kalau ada pasien yang ditangani harus dioperasi, maka dia diberikan narkotika untuk pembiusannya. Atau mereka yang kena kanker, yang tidak bisa lagi diberikan obat anti nyeri biasa, harus diberikan yang jenis narkotik seperti morfin dan lain-lain, maka narkotika digunakan untuk pelayanan kesehatan. Dan yang kedua, untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi pada riset-riset kefarmasian, itu narkotika dipakai ya dalam rangka riset-riset biomedik. Ya, jadi di luar dari dua ini, itu disebut sebagai penyalahgunaan. Jadi sebenarnya narkotika ini dibutuhkan untuk dua kepentingan tadi. Yang menjadi persoalan, narkotika ini sering disalahgunakan. Baik, lanjut. Apa jenis-jenis narkotika? Ini ada beberapa, tapi saya ingin memberikan contoh yang paling banyak disalahgunakan hari ini. Tahun 90-an, itu yang paling banyak disalahgunakan jenis heroin. Heroin itu warnanya putih, ya. Jadi heroin itu yang paling banyak, makanya disebut putau, ya. Itu tahun 90-an. Tapi hari ini yang paling banyak disalahgunakan itu kelompok MDMA, metilin dioksimetamfetamin, yang kita sebut sebagai ekstasi atau sabu. Jadi sabu itu turunan dari MDMA, ya. Jadi yang paling banyak disalahgunakan hari ini adalah sabu. Sabu itu apa? Itu jenis narkotik, sifatnya adalah sebagai stimulan hebat, perangsang hebat. Jadi orang kalau sudah mengkonsumsi itu, bisa 2 malam tidak tidur, tidak apa, mereka kelihatan masih energi. Ya, itu jenis simultan, jenis stimulan, ya, stimulan atau perangsang hebat. Jadi kalau golongan narkotika itu ada ganja, ada morfin, ada kokain, ada kodein, tapi saya hanya ingin menyampaikan yang paling banyak disalahgunakan. Termasuk ganja, artis-artis kita masih banyak terjerat, ya. Ditemukan ganja di tempat kosnya, di rumahnya, dan lain-lain. Itu narkotika. Baik, kita masuk huruf yang kedua, A, ya, nafza, berarti huruf yang kedua, A, yaitu alkohol. Nah, alkohol ini adalah merupakan senyawa dari gugus alkil. Ya, bagi mereka yang pernah belajar biokimia, ya, maka pernah belajar apa itu etilin, metilin, etilin, begitu ya, metil, etil. Nah, itu gugus alkil yang kita sebut dengan etil etanol. Nah, A ini, alkohol ini sebenarnya seperti halnya narkotika. Ya, dia diproduksi untuk kepentingan yang positif. Apa itu?
Kalau di farmasi dia bisa pencampur obat. Bahkan dia bisa digunakan untuk menjadi bahan desinfektan. Jadi kalau kita mau disuntik, dikasih alkohol dulu supaya kuman-kuman di sekitar yang akan ditusukkan jarum, itu kumannya mati. Jadi kita tidak mudah terinfeksi. Untuk dunia kosmetika, alkohol juga sering digunakan. Dunia industri, di industri cat, tekstil, itu digunakan. Termasuk industri minuman keras. Jadi alkohol ini merupakan proses dari fermentasi karbohidrat. Ya, sebenarnya dia bisa terbentuk secara alamiah, bisa juga direkayasa sedemikian rupa. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika alkohol ini dikonsumsi, maka dia bisa berdampak pada perilaku. Ya, kalau kita minum air, ya, minum air, air itu masuk dari mulut, kerongkongan, kemudian terus sampai lambung, usus 12 jari, usus halus, dia akan diserap di usus halus dan usus besar. Tapi kalau yang diminum itu alkohol, baru sampai lambung saja dia sudah diserap. Sehingga cepat sekali dia masuk ke aliran darah. Sampai di hati, dia didetoks, lalu dikirim sampai ke jantung, jantung memutar, akhirnya sampai ke otak. Biasanya orang sudah mengkonsumsi alkohol ini membuat pasien tersebut atau orang tersebut mengalami yang namanya intoksikasi. Dia mengalami keracunan, sehingga dia sudah tidak bisa berpikir secara normal. Makanya di dalam Al-Quran, innamal khomru, itu termasuk yang diharamkan. Rijzum min amali syaitan. Nah, jadi alkohol ini termasuk kelompok yang memang di dalam Islam sudah jelas-jelas. Memang sebelum ayat ini turun, Allah berfirman pada surah yang lain, la taqrabus shalah wa antum sukar. Jangan kamu mendekati sholat pada saat kau dalam kondisi mabuk. Waktu itu alkohol, khamar itu belum diharamkan. Karena ternyata alkohol ini antara manfaat dengan mudaratnya lebih banyak mudaratnya, maka turunlah ayat yang menyebutkan bahwa alkohol ini haram untuk dikonsumsi. Tapi kalau untuk dikonsumsi bukan untuk miras seperti tadi obat, kefarmasian, ya, kemudian barang-barang produktif yang digunakan untuk kemaslahatan umat, itu tidak. Nah, jadi konteks khamar ini dikonsumsi yang bisa membuat orang lain terganggu akal sehatnya. Huruf yang kedua A, alkohol. Sekarang huruf yang ketiga P. Lanjut. P itu adalah psikotropika. Psikotropika itu seperti halnya narkotika, adalah zat baik asli dalam bentuk tanaman atau sudah disintetis yang apabila dikonsumsi bisa menyebabkan terjadinya dampak pada sistem saraf pusat yang akhirnya akan mempengaruhi mental dan perilaku. Ya, kalau mereka seperti halnya tadi narkotika, psikotropika ini diciptakan untuk dua tadi, pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, psikotropika itu sering digunakan oleh dokter spesialis jiwa untuk merawat, mengobati pasien-pasien yang mengalami apakah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, kelompok yang berat, atau ODMK, orang dengan masalah kesehatan mental, termasuk kelompok gangguan mental ringan. Nah, misalnya orang tersebut mengalami kecemasan, diberilah ansiolitik, obat-obat anti cemas. Orang-orang yang depresi, diberilah obat-obat antidepresan. Orang yang mengalami gangguan orientasi realitas, mengalami schizofren, diberilah obat-obat antipsikotik. Ya, orang yang schizofren itu sudah mengalami psikosis atau psikosa, sehingga diberilah obat-obat antipsikotik. Dampak dari antipsikotik itu bisa berperilaku seperti pasien-pasien yang mengalami penyakit gangguan motorik,
Seperti Parkinson, diberilah obat anti Parkinson sebagai pendamping. Orang yang mengalami schizofren sering mengalami yang namanya halusinasi, diberilah obat anti halusinasi. Nah, yang menjadi persoalan adalah orang ini dalam kondisi normal, tetapi karena rasa ingin tahu, dibujuk oleh temannya, mengikuti pergaulan, listrik otak yang sudah bagus diracuni dengan obat ini. Kalau listrik otak bermasalah, sehingga perilakunya seperti orang yang terganggu mentalnya, nanti di akhir sesi saya akan jelaskan, maka wajarlah kalau dia diberi obat-obat psikotropika ini. Karena psiko itu jiwa, tropika itu pengaruh. Jadi yang susah tidur diberi obat tidur, yang cemas diberi anti cemas, yang depresi diberi anti depresi. Yang menjadi persoalan orang ini normal, listrik otaknya itu dalam kondisi stabil, kok diracuni, akhirnya jadi terganggu. Nah, apa saja? Silakan Miss Maya. Nah, ini golongan psikotropika seperti yang sudah saya ceritakan. Hipnotik sedatif itu obat untuk menjadi penenang bagi mereka yang misalnya gelisah, susah tidur. Antipsikotik itu biasanya untuk pasien-pasien yang mengalami psikosis, ya seperti schizofren. Anti Parkinson biasanya antipsikotik dengan anti Parkinson itu dikombinasi. Karena biasanya kalau orang yang mengkonsumsi antipsikotik itu dia berdampak pada ekstrapiramidal dari otaknya, sehingga perilakunya itu kadang-kadang seperti robot, seperti orang Parkinson, biasanya diberi obat anti Parkinson. Kemudian ada lagi ansiolitik, misalnya obat-obat orang yang cemas, antidepresan, orang-orang yang depresi. Nah, ini tersedia di mana? Di rumah sakit, di apotek-apotek. Yang menjadi persoalan adalah barang-barang seperti ini, apakah narkotika, seperti morfin, kodein, ya, yang obat-obat yang masuk ke dalam kelompok narkotika, atau yang masuk dalam kelompok psikotropika, itu disalahgunakan dan beredar secara gelap. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, karena itu mudah-mudahan dalam webinar ini akan membuka cakrawala bagi kita, ya, karena hari ini pemerintah telah berupaya dengan sungguh-sungguh berapa banyak sel-sel tahanan, lapas-lapas, ya, kemudian rutan-rutan itu dihuni oleh orang-orang yang berkasus dengan masalah penyalahgunaan narkotika atau narkoba ini. Nah, karena itu pilihannya satu, cegah. Pertanyaannya, narkotika dan psikotropika ini baik apa buruk? Baik. Baik, good. Yang buruk kalau disalahgunakan. Itu. Nah, ini yang menjadi poin buat kita. Nah, jadi narkotika sudah, alkohol sudah, psikotropika sudah. Sekarang Z dan A. Z dan A itu adalah zat adiktif lainnya. Oke? Zat adiktif lainnya itu kadang-kadang adalah zat yang tidak ada masalah. Misalnya minuman kerating deng, ya, Bodrex, Paramex, ya, obat-obat yang bebas. Tapi kalau sudah dicampur-campur, kerating deng campur Paramex, dioplos, kadang-kadang bensin, kadang-kadang lem, ya, akhirnya barang yang tadinya tidak masalah menjadi zat adiktif lainnya. Nah, ini kita mesti waspada. Dia tidak masuk dalam narkotika. Konsumsi zat jenis baru yang belum masuk dalam daftar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tapi kerja zat itu sama dengan narkotika, dia juga stimulan. Nah, dia ada dalam Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan, yang apabila ada orang yang masih menggunakan itu, dia dianggap menyalahgunakan dan bisa kena pasal pidana. Baik, itu tadi sekilas tentang nafza. Waktu kita pendek, saya ambil poin-poinnya saja. Bagaimana orang itu bisa menyalahgunakan? Nah, di sini ada rentang penggunaan zat. Awalnya coba-coba. Nah, ini biasanya karena pergaulan. Pakai dong, dan seterusnya. Kemudian rekreasional. Ini yang tahap kedua. Rekreasional ini orang mencari-cari kesenangan.
malam mingguan, pada saat ulang tahun, Valentine's Day, pas lulus, pas wisuda, atau pas malam tahun baru, dia pakai cari kesenangan, ke night club, ya, clubbing dan lain-lain, orang pakai. Ini kita sebut juga sebagai social use. Nah, yang ketiga, nah ini sudah mulai parah nih, situasional. Ini sudah termasuk emotional use. Putus pacar, gagal UMPTN, gagal SNMPTN, gagal SBM, gagal mandiri, nggak bisa kuliah karena nggak diterima di mana-mana, bentrok dengan guru, dengan dosen, dengan orang tua, dengan teman, dengan pacar. Akhirnya sakit hati, dia pakai. Dia pikir menyelesaikan. Masalah utamanya nggak selesai, muncul masalah baru, yaitu risiko ketergantungan. Kemudian tahap yang keempat, ini penyalahguna. Penyalahguna ini maksudnya abuser ini adalah orang yang rutin menggunakan dan dia terus memakai paling tidak 2 bulan secara berturut-turut. Nah, yang bahaya kalau sudah masuk level ketergantungan atau yang kita sebut sebagai dependent atau addict. Nah, di sini sudah terlihat proses yang namanya withdrawal syndrome atau gejala putus zat. Saya sebenarnya jujur untuk persoalan narkoba ini ingin berbagi dengan teman-teman mahasiswa supaya banyak mahasiswa yang bisa menjadi konselor, banyak mahasiswa yang bisa berbagi untuk orang lain. Silakan nanti Miss Maya setelah KKN ini mungkin dibikin program, saya siap menjadi narasumber untuk memberikan pelatihan sebagai konselor bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengabdi kepada masyarakat. Siap. Ya, Siap. Free, insya Allah free. Insya Baik, Allah. lanjut. Nah, ada istilah gejala ketergantungan. Ada 2 istilah supaya diketahui, ada namanya toleransi. Toleransi itu seperti apa? Orang biasanya mengkonsumsi 1 hari itu misalnya 0,5 gram. Ini berlanjut sampai 1 bulan, 0,5 gram, 0,5 gram, 0,5 gram, 0,5 gram. Kemudian setelah 1 bulan, 0,5 gram ini udah nggak ngefek. Akhirnya dia tingkatkan menjadi 3/4 gram, baru ngefek. Jadi untuk mendapatkan rasa nyaman, dosisnya dinaikkan 3/4. Nanti 1 bulan kemudian nggak ngefek lagi, naik lagi jadi 1 gram. Ya, jadi 0,5 gram, 3/4 gram, jadi 1 gram. 1 gram nanti bertahannya berapa? 1 bulan. Nanti nggak ngefek lagi, naik lagi. Sampai akhirnya dosis itu tinggi sekali. Itu yang disebut dengan toleransi. Untuk mendapatkan khasiat yang sama, dosis ditingkatkan. Nah, selain itu ada yang namanya withdrawal syndrome atau gejala putus zat. Ini seperti ini. Ini khususnya untuk jenis narkotika ya. Saya kasih contoh, ini agak klinis tapi tidak apa. Tubuh kita itu sebenarnya sudah diciptakan oleh Allah dengan sempurna, sesempurna-sempurnanya ciptaan. Ya. Jadi kita ini betul-betul ciptaan yang sempurna. Fi ahsani taqwim. Ya. Salah satunya adalah kenapa kita bisa hidup, bicara, melihat, mendengar, makan, merasa dan lain-lain, gembira dan sedih, karena di tubuh kita ini dipengaruhi oleh yang disebut dengan neurohormonal. Saya bisa bicara karena saraf yang mempengaruhi sistem bicara saya berjalan dengan baik. Saya bisa melihat nervus optikus saya berjalan dengan baik. Saya bisa mendengar karena saraf akustikus saya berjalan dengan baik. Saraf identik dengan listrik. Neuro identik dengan listrik. Dan juga adanya hormon-hormon. Makanya disebut neurohormonal. Nah, salah satu hormon yang dahsyat di dalam tubuh kita disebut dengan endorfin. Endorfin. Endo itu artinya dalam, orfin itu artinya morfin. Jadi dalam tubuh kita ini sebenarnya sudah ada narkotika. Namanya endorfin. Makanya kenapa orang itu makan lalu kenyang enak, nonton TV yang lucu-lucu ketawa, lalu kita merasa bangun tidur rileks gitu, nyaman, itu karena ada endorfin. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika ada orang yang tidak bertanggung jawab, yang bukan indikasinya, ya, kalau dokter memberikan resep itu indikasi. Ya, seseorang yang mengalami nyeri hebat diberi narkotik itu indikasi. Ya. Begitu narkotika
itu disuntikkan atau diminum oleh orang yang tidak atas indikasi dokter, maka posisi endorfin yang ada dalam tubuhnya sementara berhenti. Jadi endorfinnya mengalami apa kata kita ngambek. Endorfinnya ngambek karena memang sistem hormon dalam tubuh itu ada yang disebut dengan feedback mechanism. Karena dimasukkan secara tidak bertanggung jawab dari luar, maka yang ada di dalam berhenti. Maka endorfin itu diambil alih oleh narkotik yang masuk. Apakah lewat mulut, lewat suntik, lewat hidung, kemudian berputar ke seluruh tubuh. Ya, pasien saya kalau mau ngerjain skripsi, dia pakai heroin dulu, nyuntik dulu pakai putau. Setelah itu dia segar, baru dia ngerjakan lagi. Nah, kalau sudah beredar dalam tubuh, lama-lama dia dibuang, diekskresi lewat mana? Lewat keringat, lewat uap udara lewat mulut, lewat hidung, termasuk lewat urin dan feses. Nah, setelah dia keluar, maka apakah endorfin yang berhenti tadi langsung produksi? Tidak. Endorfin itu butuh waktu untuk produksi kembali. Akhirnya disitulah ada masa namanya putus zat. Zat yang tadi dimasukkan secara tidak bertanggung jawab sudah dibuang habis, takdirnya sudah selesai karena keluar lewat urin dan lain-lain. Zat yang di dalam tubuh belum produksi kembali. Akhirnya tubuh mengalami yang namanya sakau, yang kita sebut sebagai gejala putus zat atau withdrawal syndrome. Ini. Nah, sekarang ayo kita lihat seperti apa ketergantungan itu. Lanjut. Makanya bahayanya di sini. Lanjut. Nah, yang mudah diamati kawan-kawan, ya. Lesu, lemah, tidak bergairah, ya, kadang-kadang merasa gemetar, berkeringat banyak, ya, dia proses ya. Gelisah, berdebar-debar, cemas, masih muda, 19 tahun, tekanan darahnya udah 160. Bicaranya kadang-kadang cadel, pandangan kabur, ya. Banyak lagi contoh-contoh itu. Nah, nanti kita akan diskusikan di akhir sesi, karena di situ ada mental health approach. Lanjut. Akibat menyalahgunakan zat, ya, orang bisa mengalami infeksi jantung. Kok bisa, iseng amat? Ya gimana, zat yang dimasukkan, apalagi kalau disuntikkan, ya. Biasanya pengguna ini tidak memahami sterilitas. Jadi disuntikkan ke dalam pembuluh darah, lama-lama antigen ini akan ditangkap oleh antibodi, membentuk imun kompleks, mampir di otot jantungnya bermasalah. Kuman yang dia bawa bisa membuat jantung terinfeksi. Kenapa? Karena kan aliran darah terminalnya di jantung dan di ginjal. Rusak pada sekat jantung, hatinya jadi rusak, otaknya juga rusak, mengalami ensefalitis, bahkan bisa menjadi koma, bahkan juga bisa mengalami gangguan jiwa. Jadi kalau bicara otak, waspada pada kondisi gangguan jiwa. Kematian gimana? Kalau liver sudah rusak, lama-lama orang akan mati. Kalau otak sudah rusak, lama-lama orang akan mati. Paru, pneumonia, lama-lama mati. Tapi ada yang bisa dalam waktu cepat. Apa itu? Kematian karena overdosis. Nah, saya punya pengalaman itu. Pasien saya itu biasanya mengkonsumsi terakhir itu 1 gram. Ya, lalu dia dimasukkan di rumah sakit ketergantungan obat di Jakarta. Kebetulan saya waktu itu masih tugas akhir di UI di situ. Tiba-tiba setelah kita pulangkan, darahnya sudah bersih, ya, sudah bersih, sudah abstinensia, sudah kita konseling, tiba-tiba dia ketemu dengan temannya. Dia pakai lagi, langsung 1 gram. Dia tidak lagi memulai dari awal, akhirnya dia mengalami overdosis. Untung saja waktu itu masih bisa tertolong. Kita pasang infus, kita beri diuretika supaya dia bisa kencing banyak, supaya racun-racun di dalam tubuhnya bisa cepat kita keluarkan. Ini, oke lanjut. Lanjut. Nah ini perilaku psikologis ya, yang bisa kita amati. Kalau kita bicara masalah mental, bicara tentang perilaku, karena mental itu adanya di otak,
yang kemudian bisa diekspresikan dari verbal dan non-verbal. Aktivitas mencari-cari zat. Ya, ini kalau orang sudah sakau nih, waduh, dia cari-cari zat. Menarik diri dari pergaulan, ogah dia ngobrol sama orang itu biasanya mengisolasi diri. Emosional, apa itu emosional? Gampang sekali melankolis, ya, gampang sekali dia euforia, apalagi mau konsumsi ganja. Ya, orang mau konsumsi ganja itu kalau intoksikasi dia euforianya luar biasa, ketawa luar biasa. Nah, kadang-kadang tidak lagi menyenangi hobinya. Nah, ini yang biasanya main basket dia sudah nggak hobi lagi, yang ada di otaknya make, nggak ada duit nyolong, nggak ada duit minjem sana sini dan seterusnya. Barang-barang miliknya dia jual supaya bisa dapat obat. Nah, sering terlibat perkelahian. Pasien saya perempuan, ya cantik, baik, kelihatan tampilan fisiknya bagus. Ya, kenapa dia dibawa ke rumah sakit? Saya tanya apa sebabnya. Dia mengakui, ya, ibunya pun ada waktu itu mengatakan saya dapat surat dari sekolah, waktu itu masih SMA. Dapat surat dari sekolah untuk menghadap ke gurunya. Ditanya, ada apa Bu? Saya dipanggil. Pertama, anak ibu ini perempuan ya, anak ibu ini sudah berapa bulan nggak bayar SPP? Loh, saya sudah beri kok uangnya. Baik. Yang kedua Bu, anak ibu ini suka bolos. Waduh, dari rumah katanya datang sekolah. Nah, yang ketiga ini Bu, yang membuat kami harus manggil ibu. Apa itu? Dia suka malakin temennya. Jadi perempuan-perempuan yang kira-kira lemah, dipalakin, dimintain duit. Ya kalau nggak dikelain. Kenapa? Dia suka make. Sampai pada suatu saat, ya di rumah, dia minta uang sama mamahnya. Kan dia mamanya kan single parent, bapaknya udah meninggal. Mak, bagi duit dong. Apa kata mamanya? Kalau kamu begini terus, nah, mama ini bisa cepat mati. Apa dia bilang? Mampus deh. Gitu ngomongnya coba. Otaknya udah nggak bener. Mampus deh, kata gitu. Tapi dari sekian banyak pasien-pasien saya, itu ketika dia menghadapi persoalan yang rumit dalam psikologisnya, dia bisa mengalami depresi berat. Bahkan ada beberapa orang yang sudah pernah gantung diri, cuman ketahuan. Minum Baygon cuma ketahuan. Nah ini bahayanya. Ya, perilaku kriminal, ya nyolong, dapat duit beli narkoba. Ya, pokoknya banyak perilaku kriminal. Barang-barang yang ada di rumah habis dijual hanya untuk beli narkoba. Bagi perempuan-perempuan dia sanggup virginitasnya dijual untuk beli narkoba. Bayangin tuh, jahatnya ini penyalahgunaan narkoba ini. Narkoba itu baik, yang jahat kalau disalahgunakan. Tapi kalau orang sudah ketergantungan, apapun dia lakukan asal dia dapat obat. Karena itu bagus ya, kelompok ini mau membuat webinar ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian dan bisa bermanfaat bagi yang mengikutinya. Lanjut. Nah, terus waspada kalau ada anggota keluarga kita sudah mulai menarik diri, mudah tersinggung, perilaku impulsif. Seperti apa perilaku impulsif itu? Selalu menggunakan undang-undang pokok, minta duit, pokoknya, saya butuh sekian. Nah itu hati-hati kalau sudah ada yang begitu. Sering keluar rumah dengan tujuan tidak jelas, kadang-kadang berbohong, sering membolos, malas beraktivitas, sering berkelahi, prestasi sekolahnya menurun drastis. Dan ini kalau sudah ini terjadi, waspada. Lanjut. Nah ini tanda dan gejala nafsa, ini sebagai referensi saja, mungkin penting ya, baik untuk diketahui. Semakin jarang ikut kegiatan keluarga, berganti teman sebaya makin tamak memberikan pengaruh negatif, tidak melaksanakan tanggung jawab rutin, tidak memperdulikan peraturan dan hukum, pulang larut malam, manipulasi alasan untuk mendapatkan uang, orang tertentu jadi korban, selalu minta kebebasan yang berlebih, sering berkelahi, tidak segan bicara kasar, sering berbohong, menyimpan obat-obat seperti pacar seolah dialah segalanya. Akhirnya apa? Akhirnya kita mengalami gangguan mental. Nah, juga kalau perlu dilakukan psikoterapi ya, konsultasi apakah dengan psikiater, dengan psikolog, dengan perawat seperti saya, boleh ya. Ini sekaligus promosi. Kalau konsultasi dengan saya tidak usah bayar, insya Allah gratis ya, asal mau datang. Saya kira itu. Nah, ada lagi pertanyaan Pak dari Khairunisa.
narkoba termasuk dalam mental health. Kesehatan mental ini sudah lama ada, tapi nggak jarang juga kita menemukan banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, bahkan mulai bermunculan pada masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kita sebagai mahasiswa dapat menjaga kesehatan mental kita pada masa pandemi COVID seperti sekarang ini? Silakan dijawab, Pak. Good question ya. Jadi pandemi COVID ini sebagai stresor hebat. Bagi orang-orang yang bekerja tetap saja, itu juga jadi masalah. Apalagi bagi mereka yang di sektor real, yang hari ini jualan keuntungannya untuk dimakan hari ini. Ya, jadi buruh bangunan, kuli dan lain-lain, itu dampaknya luar biasa. Orang akan tertekan. Orang yang pinjam uang ya, pinjam yang biasanya dari keuntungan sehari dia bisa bayar utang. Ini jangankan untuk bayar utang, untuk makan aja udah susah. Gimana tidak stres? Akhirnya orang mengalami gangguan psikososial. Nah, jadi pandemi COVID-19 ini dahsyat banget sebagai stresor. Jangankan orang yang hidupnya pas-pasan, orang yang sudah mapan aja punya masalah. Nah, sekarang bagaimana dengan kita untuk memelihara kesehatan kita? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sebuah best practice, coba kaji dirimu sendiri, apakah kamu punya masalah? Masalah itu bisa diukur dengan cara dua tadi. Yang pertama, tanda dan gejala klinis, bisa aspek fisik, 5 pertanyaan, susah tidur, mimpi buruk, sakit kepala, sakit tengkuk, sakit pundak, sakit punggung, berdebar-debar, dan sakit lambung. Yang kedua, aspek psikologis, merasa negatif aja, tidak berguna, tidak ada harapan, putus asa, dan lain-lain. Dan yang kedua, cash, kehidupan efektif sehari-hari. Silakan dikaji kehidupan efektif kita sehari-hari seperti apa. Nah, untuk memeliharanya, tadi sudah saya sampaikan, ya, kita bisa melakukan terapi kognitif. Tapi yang pertama tadi tarfaslam, deep breathing exercise atau tarik nafas dalam. Kemudian terapi kognitif, ambil hikmahnya, berkata BSM. Apa itu BSM? Aku bisa, aku sanggup, aku mampu. Sudah mau putus asa? Aku bisa, aku sanggup, aku mampu. Sudah mau putus asa? Aku bisa, aku sanggup, aku mampu. Seperti itu. Ya, seperti itu ya, Mbak Khairunisa ya. Ya, itu ya Kak Khairunisa. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Kak Anissa sudah terjawab ya pertanyaannya. Kalau nggak ada, saya mau bertanya nih, Pak. Oh, boleh. Jadi, dan saya adalah, menurut Bapak selaku narasumber kali ini, apakah bantuan dari pemerintah dalam mengkampanyekan kesehatan mental ini sudah berjalan dengan baik? Artinya apakah perlu lebih dikenalkan lagi apa sih kesehatan mental itu? Bagaimana sih kita menyikapinya kepada masyarakat, khususnya anak muda di Samarinda? Ya, pertanyaan bagus. Jadi pemerintah itu sudah memprogramkan ya yang namanya Indonesia Sehat. Salah satu indikator itu adalah kesehatan mental. Ingat lagu Indonesia Raya? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi mental dulu yang dibangun. Kita bisa jadi mahasiswa, kita bisa jadi guru, kita bisa jadi apa. Itu karena mental kita sehat dulu. Dengan mental sehat, ada motivasi mau belajar. Dengan mental sehat, ada motif untuk berubah. Dengan mental sehat, kita melakukan sesuatu yang bermanfaat. Bisa dibayangkan kalau mental kita sakit, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, karena itu, pemerintah telah berupaya melalui apa? Melalui puskesmas, di posyandu, ya, itu sudah upaya-upaya bagus, dipasang di layanan masyarakat di media sosial, ya, yang namanya program Indonesia Sehat, ya, PISPK, program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga. Nah, ini bagus ini. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa KKN daring ini? Ini termasuk pendukung PISPK, program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga. Paling tidak keluarga mana? Nih keluarganya. Kelompok ini menjadi bagian dari keluarga. Keluarga institusional WIN. Nah, nanti dari mulut ke mulut sampai ke rumah, sampai ke tetangga, sampai ke keluarga.
Itu. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi pemerintah sebenarnya sudah cukup bagus. Yang menjadi persoalan kan warga kita ini beragam, ada yang pendidikannya bagus, ada yang tidak. Orang nggak sempat mikir macam-macam, mikir perut aja udah susah hari ini. Betul nggak, Nur Hasanah? Kalau betul ngangguk atau kasih jempol. Iya kan? Ada orang yang urusan perut aja udah susah. Makanya kita patut bersyukur hari ini kita masih bisa makan, masih bisa bernapas. Ada yang hari ini jangankan makan, bernapas aja udah susah tuh orang yang kena COVID. Mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Begitu, Miss Maya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Bagi teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Nomor HP saya bisa dicatat sudah ya. Jadi nanti boleh. kalau ada yang mau konsultasi, boleh. Silakan menghubungi HP saya. Insya Allah WA, SMS, kemudian telepon saya layani kecuali Mama minta pulsa ya. Baik, nanti kami share nomornya ke grup teman-teman semua. Teman-teman yang lain ada yang bertanya? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kami cukupkan webinar hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Haji Edi Sukamto SKP MKep telah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kita masalah narkoba ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kita bisa mengetahui narkoba itu apa aja sih, gimana mencegahnya, sama juga kesehatan mental. Kita kan di pandemi COVID ini rawan sekali ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung.